Nah, terus kenapa hal ini kita perlu bahas dan kita perlu segera canangkan ya untuk organisasi kita. Kalau di Sarastia, kami punya terms namanya era cuan. Cuan itu sendiri merupakan singkatan dari chaos, uncertainty, ambiguity, and novelty. Artinya saat ini kita sudah berada ya di era chaos. Kita nggak perlu lagi ngomong tentang sekarang ada perang gitu kan, terus juga mempengaruhi ekonomi dan lain-lain. Situasi nggak jelas, situasi kita chaos, walaupun di Indonesia rasanya tidak terlalu terdampak gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak terdampak gitu. Terus kemudian kita sekarang ada di era yang tidak jelas juga. Kita nggak ngerti apakah misalnya demand dalam dunia bisnis bisa diprediksi sama seperti hari ini untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan belum tentu gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga bingung nih, ambigu gitu. Nah karena kondisi yang mempengaruhi ini, kita juga butuh kejernihan peran gitu dan forum. Kita enaknya kayak gimana, maunya kayak gimana gitu. Dan tentunya kita butuh keterbaruan atau novelty, teman-teman. Jadi menuntut sekarang di dalam organisasi itu yang sah, rumah kita yang pasti itu gimana gitu, teman-teman. Agar kita bisa untuk berinovasi ke depannya. Terus juga kalau kita ngomong era tuh kan area luar ya. Di dalam sendiri itu juga bergejolak nih dengan adanya apa? Ada multigenerasi gitu. Nah, jadi tidak semua insan memaknai pertumbuhan dengan cara yang sama. Pasti, misal Gen X ya mungkin orientasinya karir ya karir, titel, kayak gitu kan, jabatan. Gen Y mungkin udah setengah-setengah nih. Ya, ada yang butuh jabatan, tapi ada juga yang idealis, pengen jadi spesialis. Nah, Gen Z lebih random lagi, gitu kan. Kadang Gen Z nggak mau dengan titel jabatan, dia pengen mencoba banyak hal, kayak gitu. Jadi sekarang setiap individu itu sudah punya makna berbeda tentang pertumbuhan, gitu. Jadi kalau organisasi masih mempunyai satu definisi tunggal tentang pertumbuhan, biasanya akan banyak gejolak-gejolak yang ngerasa pertumbuhan di organisasi ini nggak sama dengan DNA aku, gitu, dengan idealismeku, seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya, jadi ada yang pengen memimpin orang, ada yang memperdalam keahlian, ada yang pengen mengkonekkan banyak ruang. Itu tadi kita sudah nggak ngomong tentang Gen X, Gen Y, Gen Z. Semuanya punya preferensi tentang pertumbuhan gitu kan. Nah, jadi kalau organisasi itu punya sistem karir yang sempit, hanya sebagai jabatan aja, ini kan bikin potensi kehilangan rumah gitu. Akhirnya kita memaksa individu-individu yang di dalam itu untuk saling bergesekan, untuk memperebutkan posisi aja gitu. Terus, nah jadi organisasi ini juga perlu kosakata pertumbuhan yang lebih adil dan lebih kaya. Jadi sudah harus membuat definisi pertumbuhan yang banyak gitu, nggak cuma tentang pertumbuhan karir, tentang apa namanya perpindahan jabatan gitu teman-teman. Jadi ini adalah dasar utama kita membuat kelas ini manajemen karir ambidex gitu. Kita ada era cuan dan multigen gitu. Karena oh ya, mungkin Miss El mau tanya kali ya, di tempatnya Java Travel Line mungkin ada Mbak Lutsi, masih on nggak ya? Halo Mbak Lutsi. Wah, ini sambil bekerja nih kayaknya Mbak Lutsi nih. Halo, Miss L. Apakah kedengaran ya, Miss? Kedengeran, kedengeran. Oke. Oke, Mbak Sorry, Miss. Lutfi. Kami pakai satu device ya yang DJT, Miss. Oh, oke, oke, oke. Mbak Oh, Lutfi, sebagai mm-mm. orang yang... Mbak Lutfi Gen Z bukan sih? Iya dong, Miss L. Oh.
Mbak Lutfi, ngerasa nggak kalau sekarang Gen Z itu banyak mau terhadap konteks pertumbuhan? Hmm, iya, iya. Tapi mungkin kita yang nggak nyadar aja sih. Oke, nggak nyadarnya gimana tuh Mbak Oh. Lutfi? Lebih ke apa ya? Ya itu tadi sih misalnya ya kita banyak mau ini itu. Tapi kita kayak kekurangan konteks kali ya. Contohnya itu Hmm. sih. Jadi kita bingung kan, maksudnya ini diwadahi kemana? Seperti itu sih, Miss El. Kayak kita tuh sebenarnya kita bener sih tadi kita nggak peduli misalnya jabatan itu kita udah nggak kayak istilahnya bodo amat gitu ya. Mau Mm-mm. jabatannya kayak apa? Yang penting kita bisa kerja yang tenang, kita dapat benefit yang oke itu sih bikin situ. Iya, sekarang banyak banget nggak Mbak Lutfi menemukan Gen Z yang kayak kalau misalnya dikasih tanggung jawab, kamu jadi leader malah nggak mau, dia aja gitu. Itu aku sendiri misalnya kadang-kadang. Kenapa Mbak Lutfi? Ini justru ini ya, kalau misalnya Miss L dulu zaman muda, kayaknya kalau naik jadi supervisor tuh langsung petantang petenteng gitu. Beda banget sama sekarang. Kenapa tuh Mbak Lutfi? Lebih ke ini sih kami tuh suka main aman ya. Soalnya kan kalau jadi leader kan kita kan sadar ya. Hmm. Maksudnya yang leader itu kan yang pasang badan pertama kali kan Miss kalau misal ada apa-apa. Jadi eh karena ya pingin itu aja sih, pingin nyari aman, kita pingin hidup yang tenang. Hidup yang Jadi tenang. jadi kita tuh ah nggak usah lah jadi nggak usah mulu-mulu jadi leader lah ya wes lah pokoknya kita kerja eh sebisanya gitu aja sih itu sih Miss mungkin salah satu kekurangannya Gen Z itu kalau dibanding Oh. sama gen-gen sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Heeh. Lutfi. Nah ini ya, jadi kenapa gitu teman-teman career ladder dulu zaman ya mungkin zaman Miss Ria, zaman Miss L, zaman Mas Lutfi masih umur 17 20-an kali ya. Itu tuh melihat titel supervisor aja deh kayak keren banget gitu atau kepala kepala toko, kepala cabang atau kepala divisi tuh kayak pengen banget pokoknya ke sana biar keren gitu kan biar bisa ngatur banyak orang gitu zaman dulu karena apa karena zaman dulu pekerjaan memang lebih stabil ya gitu terus dinamika kemudian ritme kerja itu memang lebih lambat daripada sekarang tidak banyak tuntutan teman-teman kita kita juga informasi nggak nggak setransparan sekarang kita bisa melihat kompetitor A B C D gitu kan jadi ya kita hidup dengan bubble kita sendiri kita hidup dengan organisasi kita sendiri tuh kayaknya udah cukup kayak gitu jadi ya pandangan karir kita ya ke atas terus gitu kemudian pembagian kerja juga lebih sempit lebih homogen gitu kan dulu eh, sekarang kan sudah banyak banget ya bermunculan posisi-posisi yang zaman dulu tuh nggak ada admin sosial media spesialis gue dulu nggak ada tuh kayaknya ya belum ada belum zaman Instagram dan lain-lain tuh nggak ada kayak gitu konten kreator itu tidak ada gitu teman-teman jadi ya yang wajar-wajar aja gitu posisinya zaman dulu jadi memang pilihan kami zaman dulu masih waktu muda tidak sebanyak sekarang gitu kemudian tanggung jawabnya tuh linear kayak bawah ke atas ke bawah gitu tidak jarang banget kita ke samping gitu itu kalau mau ke tim yang lain itu harus lewat atasannya dan lain-lain gitu kemudian kenaikan jabatan tuh ya lebih mudah dibaca gitu kan kalau misalnya kalau misal dulu bekerja di marketing di sales ya berarti kalau misalnya mau naik jabatan harus achieve sales sekian dan lain-lain gitu itu lebih mudah gitu nah terus sekarang ternyata tidak cukup, teman-teman. Career ladder itu sekarang tidak cukup. Kenapa? Karena menyempitkan makna pertumbuhan tadi. Dimulai dari apa? Kita sekarang bisa comparing perusahaan kita dengan perusahaan yang lain dengan sangat mudah. Gitu, informasi sekarang setransparan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa atau orang-orang di dalam organisasi kita merasa benefit atau karir yang ada di perusahaan sebelah itu bisa, tapi di tempat kita nggak bisa, itu akan menjadi
comparing yang sangat-sangat kritis kadang ya dibicarakan gitu di kalangan tim gitu. Di sana bisa nih kayak gini. Kenapa tempat kita nggak bisa? Nah, kayak gitu. Apalagi kalau Gen Z kan kalau tadi kata Mbak Lucy banyak mau ya karena banyak pilihan gitu teman-teman. Terus sekarang kayak leader tuh jadi mengejar kursi doang gitu, bukan mematangkan kontribusi. Nah tadi makanya misalnya bilang kalau misalnya kita masih bertahan dengan jenjang karir yang vertikal itu sama aja kita memaksa Gen Z yang katanya tadi mau main aman aja untuk berlomba-lomba saling bergesek-gesekan hanya untuk memperebutkan satu kursi gitu. Itu sayang banget teman-teman. Terus karena leader sekarang juga sulit ya untuk membaca peran penghubung. Karena kalau misalnya kita masih, oh ya pola komunikasi dalam organisasi itu juga penting gitu teman-teman. Kalau kita masih memelihara silo di dalam organisasi, itu juga bikin pertumbuhan terhambat gitu. Apalagi kalau sekarang zamannya teknologi, kita bisa berbicara dengan siapa aja. Bahkan urusan kantor bisa tersebar luas di internet gitu kan. Nah, jadi ini kalau misalnya organisasi itu juga masih mengurung pola komunikasi itu udah nggak bagus, teman-teman. Maksudnya sudah tidak fit untuk saat ini. Terus kurang cocok juga ya untuk organisasi yang berorientasi ke masa depan gitu. Nah, ini kadang kita punya mimpi organisasi kita itu sustain sampai 5, 10, 15, 50 tahun ke depan gitu. Maka kita harus membuat sistem yang sustain dan fleksibel untuk sampai 50 tahun ke depan juga gitu. Karena kalau misalnya kita mempertahankan cara-cara lama, ya mungkin yang nyaman Gen X, Gen Y awal, kayak gitu yang udah terbiasa, tapi tidak dengan calon-calon tim kita yang mungkin akan datang setelah ini, gitu, dengan paradigma yang baru, teman-teman. Jadi di situ kenapa kita saat ini sudah harus menimbang apakah career ladder kita saat ini itu sudah fit untuk masa depan, gitu. Nah nih ya, kami coba sampaikan gitu gejala organisasi yang masih terjebak career ladder. Pertumbuhannya harus lewat promosi jabatan, tidak ada cara lain. Nah, gitu. Kemudian peran integratifnya nggak punya legitimasi yang jelas. Artinya kolaborasi, integrasi itu tidak ada jalannya atau nggak dibuat aturannya gitu. Terus insan yang kuat secara teknis dipaksa masuk jalur manajerial walau belum tepat. Ini tadi ya yang case kedua di awal tadi yang misal bilang. Kemudian kontribusi lintas fungsi sering dianggap sekedar tambahan bukan pertumbuhan. Nah, ini nih gejala organisasi yang masih terjebak di dalam career ladder gitu, teman-teman. Terus ini bahayanya buat individu juga gitu. Kenapa individu yang bergerak atau terbiasa di ekosistem karir ladder yang seperti ini, dia akan merasa stagnan hanya karena belum naik jabatan. Apalagi kalau dipelihara tuh gitu cara-cara pergesekan memperebutkan jabatan. Atau misalnya ada dia sudah 5 tahun di sana, kemudian ada karyawan baru, misal gitu kan, baru masuk tiba-tiba dia nyalip, itu akan menciptakan api permusuhan gitu. Lah gue ngapain di sini lama-lama gitu kan. Terus bisa juga tidak menghargai pendalaman kompetensi sebagai pertumbuhan. Ini loh, kadang karena orientasinya hanya jabatan, titel, jadi dia tidak merasa pertumbuhan pribadinya dia selama bekerja, dia bisa mendalami sebuah skill itu nggak dilihat sama dia gitu. Jadi organisasi itu secara tidak sadar membuat individu-individu yang insecure terhadap dirinya sendiri gitu hanya karena tidak punya titel gitu teman-teman. Terus si individu ini juga melihat perpindahan horizontal tuh sebagai jalan muter. Jadi dia tidak bisa melihat misalnya kalau dia bisa berkolaborasi dengan tim lain atau misalnya dia eh, harus mengintegrasikan satu rumah ke rumah yang lain itu bukan sebagai jalur karir gitu, tapi sebagai pekerjaan tambahan yang makin bikin dia burn out gitu.
Aku nggak mau yang kayak gini, aku maunya naik jabatan kayak gitu. Jadi kurang bisa melihat arah pertumbuhan. Kemudian juga bingung membaca nilai pengalaman lintas rumah kerja gitu ya. Ini sering banget kalau misalnya dia diminta untuk menceritakan pengalaman kerja gitu. Biasanya kan yang diceritakan secara template, saya diangkat sebagai supervisor, saya diangkat sebagai manajer dan lain-lain. Tapi agak susah tuh kalau misalnya dia harus menceritakan pertumbuhan dia, pengalaman lintas rumah kerjanya itu, menghandle project dan lain-lain. Seperti itu teman-teman.